Selamat siang, kembali lagi dengan podcast Indago yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Kali ini bersama saya Dewi Kartika, pada kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini di acara pameran obral mebel yang diselenggarakan di The Park Mall Solo, telah hadir bersama saya seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Suryanto. Bapak Suryanto ini merupakan Direktur CV Surya Rotan yang terdapat di Surakarta, dan kebetulan beliau diamanahi sebagai Ketua dari Koperasi Industri Mebel dan Kerajinan Sororaya atau KIMKAS. Selamat siang Bapak Suryanto. Selamat siang Mbak Dewi. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Setelah tadi saya lihat-lihat pameran mebelnya yang luar biasa bagus, saya jadi penasaran gitu Pak, tentang industri mebel itu seperti apa dan KIMKAS ini apa sih Pak sebenarnya? Ya Mbak Dewi, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan ya, bahwa KIMKAS itu adalah kepanjangannya dari Koperasi Industri Mebel dan Kerajinan Solo Raya. KIMKAS ini berdiri pada tahun 2016. Saya adalah diamanai sebagai ketua yang ketiga. Jadi anggota kami ini adalah merupakan para pelaku industri mebel dan kerajinan Solo Raya. Oh, seperti itu. Dan salah satu program tahunannya adalah pameran obral ini begitu Pak? Iya, benar sekali. Sudah berjalan berapa lama kira-kira Pak untuk pameran ini sendiri? Untuk obral mebel sendiri ini sudah yang ke-6 ini Mbak. Yang ke-6? Iya, jadi udah 6 tahun kami Sudah melaksanakan obral mebel di setiap tahun. Melaksanakan obral mebel di setiap tahun. Nah, kira-kira Pak, obral mebel KIMKAS ini berarti asalnya seluruhnya dari pelaku usaha industri mebel yang ada di Solo Raya atau luar kota juga? Begini Mbak, karena koperasi kita ini adalah anggotanya para pelaku industri mebel Solo Raya, tentunya anggota yang kami yang ikut pameran ini juga Solo Raya aja. Dari Solo Raya semua ya? Ini kenapa ada obral mebel, itu sejarahnya dulu di tahun awal kami berikan 2016 ya, terus di 2017 itu kami meminta atau ketemu untuk dengan dinas Perindak Jateng. Waktu itu kami mohon bantuannya untuk bisa difasilitasi berupa pameran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena kami anggota KIMKAS ini adalah para pelaku industri mebel dan kerajinan yang biasanya pasar kami ekspor. Kami ingin memperkenalkan produk-produk kami ini juga di dalam negeri. Karena selama ekspor tentunya kami mempunyai restan atau sisa ekspor, karena kami rata-rata mas produk. Jadi setiap membuat ribuan produk itu pasti kita punya istilah untuk persiapan kalau ada yang reject atau pasti kita lebih. Nah, kelebihan ini lama-lama kan numpuk di gudang. Nah, ini adalah merupakan salah satu solusi dari penjualan untuk produk-produk kami yang sisa ekspor itu. Oh, luar biasa ternyata inovasinya ya, dan bisa bermanfaat juga ya bagi para pelaku usaha industri mebel ini. Kira-kira jenis mebel yang dipromosikan di pameran obral mebel ini apa aja sih Pak, dan biasanya best sellernya atau yang paling laku itu apa gitu? Produk-produk yang dipamerkan sangat beragam karena anggota kami ini produknya ada yang spesialisnya itu dari rotan, kemudian ada yang anyaman, ada yang kayu lawasan, ada kayu-kayu yang recycle, kemudian ada juga yang minimalis modern. Jadi ada juga kerajinan dan macam-macam sekali kerajinannya. Ada yang dari tekrut, kemudian ada yang dari kayu kelapa. Jadi sangat beragam. Nah, untuk pasar domestik sendiri sebenarnya semuanya itu sangat diminati Mbak. Terutamanya kalau yang kursi, kemudian kalau yang furniture ya, kursi, kemudian lemari, rak, kemudian yang dekorasi itu, yang handicap dekorasi sangat-sangat diminati. Nah, luar biasa. Mungkin ini salah satu ilmu baru ya buat saya dan juga Sobat Indak yang sedang menonton. Antusiasme dari pelaku usaha mebel yang berpartisipasi ini seperti apa sih Pak terkait adanya pameran yang dilaksanakan setiap tahun ini? Untuk antusiasme para peserta pameran ya, itu sangat antusias. Itu kita share di grup. Hari
hari itu juga habis, siapa yang mau ikut gitu. Anggota kita kan sebenarnya nggak cuma 20 ini, sebenarnya ada 45. Luar biasa berarti Tapi antusiasnya langsung Pak ya? Iya, antusiasnya sangat luar biasa. Dan mereka sangat mempersiapkannya itu dengan baik. Jadi kalau sudah pasti mereka ikut, kemudian mereka lihat stok-stoknya apa aja, kemudian dibersihkan, diperbaiki lagi, diservis, kemudian dibagusin. Berarti ada persiapannya Ada, juga Pak. ya dari setiap pelaku Ya. usahanya ya. Luar biasa. Pemasarannya nih Pak, kira-kira pemasarannya sejauh mana dari industri mebel dari yang ada di Solo Raya, termasuk anggota-anggota Kimkas ini, apakah di seluruh Indonesia juga hingga ke luar negeri, negara Asia saja atau hingga ke Eropa mungkin? Untuk produk kita, alhamdulillah sudah dikirim ke mungkin 5 benua. 5 benua. Jadi seluruh dunia itu kita sudah masuk pasar ke semuanya, termasuk ke Afrika juga sudah masuk. Nah, untuk market regional atau yang banyak kita kirim itu satu negara Amerika, tentunya karena Amerika ini merupakan pasar sangat paling besar di dunia. Kami sudah masuk, kemudian Eropa. Jadi 2 pasar ini memang yang sangat selama ini kita paling besar lah. Kemudian selain itu juga pasar Asia seperti Jepang itu juga masuk, Korea itu juga masuk, hampir semua negara masuk. Tapi yang paling besar selama ini juga ini Amerika sama Eropa. Tapi kami pengennya ke depan juga produk-produk kami ini juga bisa menguasai pasar domestik juga. Jadi melalui Obral Mebel ini harapannya produk kami semakin dikenal dan bisa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia terutama. Tadi kan saya sempat lihat-lihat sedikit nih Pak dari yang di depan sana ada pernak-pernik mulai dari kipas dan lain-lainnya sampai kursi meja. Saya udah lihat kalau misalkan produknya ini kan berstandar ekspor dan bagus sekali. Tapi saya lihat harganya itu masih terjangkau dengan pasar dalam negeri. Mungkin ada strategi pemasaran sendiri atau ada standar sendiri nggak sih Pak dari mebel-mebelnya yang diutamakan itu harga, kualitas atau apa? Kalau kualitas kita tetap jaga kualitas ya, karena produk kita standarnya sudah ekspor ya. Kemudian untuk tipnya, untuk Obral Mebel ini memang spesial. Harganya itu kenapa murah? Karena memang benar-benar ada diskon besar-besaran di Obral Mebel ini. Jadi kalau nanti setelah Obral Mebel ini, kan ini tanggal 1 sampai 6 ya. Setelah tanggal 6 datang ke factory kami, itu harganya sudah beda. Karena ini memang momen khusus untuk mempromosikan, mengenalkan produk kami ke masyarakat Solo Raya. Ini benar-benar harganya kami diskon. Wah iya, luar biasa. Mungkin itu juga sih yang menarik perhatian saya dan sedikit penasaran dari tadi gitu. Karena kalau saya lihat ini kualitasnya luar biasa bagus dengan harga yang sangat terjangkau di Obral Mebel ini gitu ya Pak ya. Sejauh ini produk-produk unggulan yang sering-sering diekspor kayak gitu, itu seperti kursi meja atau justru lebih ke hiasan-hiasan Pak? Semuanya. Semuanya? Cuma dari produk-produk teman-teman ini memang udah masuk ke pasar ekspor semua. Jadi pasar itu sangat luas ya. Jadi tidak hanya teman mebel, tapi setiap teman-teman faktori, teman-teman pabrik, teman-teman produksinya mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Jadi punya kekhususan. Seperti perusahaan saya itu khususnya di rotan dan biker. Kekuatannya di situ ada juga, ada teman saya ada yang di resin, ada juga di thick root, ada di handicap kecil-kecil. Jadi mempunyai keunikan sendiri dan semua itu udah pasarnya udah ada sendiri-sendiri. Oh, berarti emang berbeda-beda gitu ya Pak ya. Mungkin ini Pak, kalau yang saya tahu sejauh mebel itu di Jepara itu kan khasnya itu ukirannya atau Blora itu khasnya mebelnya produk akar seperti itu. Kalau di Solo Raya ini sendiri khasnya apa itu Pak? Kalau dibandingkan dengan Jepara ya, Jepara ini memang sentra industri kayu yang sudah turun-temurun dan luar biasa. Mereka punya kelebihan di ukiran. Tapi kita di Solo Raya ini lebih beragam kalau dibandingkan dengan Jepara. Jadi ya, seperti saya utarakan tadi, ada yang anyaman rotan, ada yang akar, ada yang untuk handicraft. Dan kita untuk handicraft itu
Ya tentunya lebih bagus dari Jepara kalau untuk handicraft. Kemudian kelebihan kita dari Jepara itu keragaman kita. Jadi kalau buyer dari luar negeri ke Solo Raya itu mereka bisa mendapatkan banyak item, tidak cuma ukir tapi banyak item furniture ataupun kerajinan. Macam-macam ya Pak ya. Jadi Benar. mereka lebih variatif untuk ya, belanja gitu ya, belanja. banyak pilihannya. Banyak. Menurut Bapak sendiri, rencana ke depannya mungkin sejauh tahun 2023 ini terkait pemasaran domestik Ya. maupun mancanegara Ya. yang akan dilaksanakan oleh Kimkas sendiri, rencananya apa Pak? Selama ini obral mebel ini kan dilaksanakan 1 tahun sekali ya Mbak, 1 tahun sekali. Nah harapannya ke depan kami bisa mengadakan obral mebel ataupun pameran seperti ini itu kalau bisa tidak cuma sekali. Jadi kami mungkin mohon ke Dinas Perindakan untuk bisa memfasilitasi paling nggak 2 atau 3 kali dalam setahun. Kemudian secara luasan kami juga punya harapan akan lebih luas karena anggota kita semuanya itu ada 45 dan setiap pameran mebel selama ini yang bisa terakomodir tempatnya cuman karena keterbatasan tempat itu baru 20. Baru 20 ya. Karena keterbatasan tempat Iya. itu tadi. Tapi sebenarnya seluruh anggotanya antusias gitu ya Pak untuk ikut ini. Sangat-sangat. Luar biasa. Karena yang saya lihat juga segini aja udah banyak dan bermacam-macam. Iya. Kayak ada yang rotan dan ada yang handicraft. Iya. Seperti yang sudah disebutkan. Dan luar biasa bisa berkumpul dalam satu titik ini gitu Iya. Bapak. Dan itu juga sih yang saya kagum sedikit dari tadi gitu. Mungkin sebelum saya tutup nih ya Pak ya, ada satu pertanyaan terakhir dari Bapak sendiri nih selaku Ketua Kimkas. Apa sih Pak harapan Bapak terkait Kimkas ke depannya, terkait industri mebel ini, terhadap perekonomian yang ada di Jawa Tengah atau terhadap perekonomian pelaku usaha yang terlibat gitu, harapannya seperti apa? Tentunya harapan kami ke depan Kimkas dan anggotanya itu tentunya akan lebih maju lagi, produk kita bisa diterima di segmen pasar luar negeri maupun dalam negeri. Jadi kami harapannya bisa semakin memberikan sumbangsih kami lah untuk ekspor itu semakin besar, bisa menjadi sumber devisa negara. Kemudian kita juga harapannya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri produk-produk kami. Jadi selama ini mungkin impor mebel juga masih cukup besar ya. Harapan kami kita juga bisa memasari pasar-pasar di dalam negeri. Negeri itu sendiri ya Bapak ya. Oke, mungkin sebelum saya tutup nih Bapak ya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah Bapak bagikan kepada saya dan juga Sobat Indak yang ada di rumah. Mungkin mohon maaf juga Bapak apabila selama saya memandu jalannya podcast ini ada sedikit kesalahan. Terus mungkin Bapak nantinya kita bisa bertemu lagi ya Bapak ya, di lain kesempatan, di acara yang tentunya tidak kalah seru dari obral mebel ini. Dan saya juga nantinya pengen cari tahu lagi nih Pak tentang obral mebel ini gitu. Mungkin buat Sobat Indak semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa bahagia.